Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ahibbah usin wa iyyakum bi taqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudariku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, kita lanjutkan materi kajian kita pada kesempatan ini, yaitu tafsir dan tahsin tilawah suratul Ikhlas. Kita membaca ulang suratul Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita sudah baca sebagian atau hukum yang berkaitan dengan ahkamut tajwid pada surah ini. Pada kesempatan ini kita baca tafsir ringkas dari surah Al-Ikhlas. Wa qauluhu ta'ala, qul huwallahu ahad. Al-ayat al-arba', 4 ayat dari surah Al-Ikhlas ini turun sebagai jawaban dari orang-orang musyrikun. Ya, dari orang-orang musyrikun yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ansib lana rabbak. Ya, sebutkan kepada kami, kata orang musyrikun, nasab Rabbmu, atau sifatkan kepada kami nasab Rabbmu. Ini pertanyaan orang-orang musyrikun kepada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Faqala ta'ala li Rasulullah SAW, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya, qul, katakan, ay liman sa'aluka dzalika huwallahu ahad. Jawab orang yang bertanya kepadamu tentang itu, huwallahu ahad. Dia adalah Allah ahad. Nah, Allah yang esa. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahadun ay rabbi huwallah. Allah itu satu. Rabbku, dia adalah Allah. Ay al-ilah alladhi la tambagi al-uluhiyah illa lahu. Dia adalah ilah yang tidak pantas diberikan al-uluhiyah, sifat uluhiyah, sesembahan, illa lahu, kecuali untuknya, yaitu untuk Allah. Wala tasluh al-ibadah illa lahu, dan tidak pantas dan tidak boleh ibadah ditujukan illa lahu, kecuali untuknya, kecuali untuk Allah Rabbku. Ahadun fi dzatihi wa sifatih. Dia esa dalam zatnya dan sifatnya. Wa af'alihi. Dia esa dalam perbuatannya. Falaysa lahu nadhirun wala mathilun. Maka tidak ada bagi Allah Azza wa Jalla nadhirun, yang menyamainya, yang semisal dengannya. Idh huwa khaliqu al-kull. Karena dia Allah Azza wa Jalla khaliqu al-kull,
Dialah yang menciptakan seluruh makhluk, segala sesuatu. Wa malikul jami', wa malik al-jami', dialah yang merajai seluruhnya. Falan takunul muhdatsat al-makhluqat ka khaliqah, maka tidaklah sama antara al-muhdatsat, makhluk, tidaklah sama dengan penciptanya. Ai al-ma'bud alladzi la ma'buda bihaqqin illahu. Maka dialah Allah yakni al-ma'bud yang berhak untuk diibadahi, la ma'buda bihaqqin illahu, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. As-samad ay as-sayyid al-maqsud fi qada'il hawaij. Adapun qauluhu ta'ala as-samad, maka makna daripada Allahus samad yakni dialah Tuhan, ya, al-maqsudu fi qada'il hawaij, yang diminta darinya semua hajat. Alladzi istaghna an kulli khalqihi, dia tidak butuh kepada semua makhluknya. Akan tetapi manusia atau makhluk inilah yang sangat membutuhkannya, yaitu membutuhkan Allah Jalla Jalaluh. Waftaqara al-kul ilaih, semua fakir di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lam yalid ay lam yakun lahu waladun. Kemudian firman Allah lam yalid, Allah Azza wa Jalla tidak beranak. Lam yakun lahu walad, yakni Allah sama sekali tidak memiliki anak. Lintifai man yujanisuhu, idil walad yujanis waliduhu, karena ketiadaan yang menyerupai jenis daripada zat Allah Azza wa Jalla. Karena seorang anak, dia akan menyerupai jenis bapaknya. Adapun Allah muntafiyah, tidak ada yang menyerupai zat Allah Azza wa Jalla. Karenanya firman Allah Azza wa Jalla, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, ay lam yakun ahadun kufuwan lahu, yakni tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Wala mathilan wala nadhiran wala syabihan, tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Id laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang serupa sesuatu apapun dengan Allah Azza wa Jalla, wa huwa as-sami' al-basir, dan Dia yang maha mendengar, Dia yang maha melihat. Faidah atau hidayah dari surah Al-Ikhlas ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Bakr Jabir Al-Jazairi, yang pertama, ma'rifatullah ta'ala bi asma'i wa sifatih, mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifatnya. Ini faidah dari atau hidayah dari surah Al-Ikhlas. Yani di antara nama-nama Allah di sini Allah As-Samad, ya. As-Samad. Di sini kita mengetahui nama-nama Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifat Allah, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini mengandung nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara hidayah dari surah ini taqrirut tauhid wan nubuwah. Wajib bagi kita menetapkan tauhid, yakni mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan nama-nama dan sifatnya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla dari makhluk ini. Kemudian hidayah yang ketiga dari surah ini, butlanu nisbatil walad ilallah ta'ala, batilnya menisbatkan walad atau anak bagi Allah, sebagaimana orang-orang Yahudi yang mengatakan nahnu abna'ullah, kami ini adalah anak-anak Allah. Maka bantahannya adalah surah Al-Ikhlas ini. Kemudian hidayah yang terakhir dari surah ini, dan ini yang paling penting, wujubu ibadatihi ta'ala wahdahu la syarika lahu fiha, wajibnya beribadah hanya kepada Allah saja,
dan tidak ada sekutu bagi Allah di dalam kita beribadah. Maka ibadah tidak boleh disampingkan kepada selain Allah. Wajib beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Idh huwa Allah dzul uluhiyah ala khalqihi duna siwa. Karena dialah Allah Azza wa Jalla dzul uluhiyah yang memiliki sifat uluhiyah di atas makhluknya duna siwa, dan ini tidak dimiliki oleh selainnya. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang memberikan rezeki kepada makhluknya. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang membangkitkan manusia dari kuburnya. Kemudian Allah nanti yang akan membalas setiap amalan manusia. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Itu semuanya didapatkan nanti di akhirat kelak. Ya, maka dialah Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk diibadahi duna siwa, tidak berhak selainnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan sudah kita sebutkan di antara faidah ayat ini bahwasanya ada sahabat yang terus di dalam sholatnya membaca surah Al-Fatihah, ya. Dan ketika Rasulullah SAW bertanya kepadanya, kenapa engkau membaca terus surah Al-Ikhlas di dalam sholatmu? Dia mengatakan li'anna fiha sifatur rahman, karena di dalam surah Al-Ikhlas ini ada sifat Ar-Rahman, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wa ana uhibbuha, dan saya mencintai surah Ikhlas ini karena di dalamnya ada sifat-sifat Ar-Rahman, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah SAW mengatakan, akhbirhu bi annallaha yuhibbuhu, kabarkan kepadanya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintainya, karena dia mencintai surah Al-Ikhlas ini. Ay kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.